Baik, Ibu Naya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Ada Siapa saja? Fariha, Ella, Naila. Oke. Sebelum memulai pembelajaran pagi ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk lebih semangat lagi, mari kita makan es dulu ya. ya Bu. Kalau saya bilang botak, pegang kepala ya. Ya. Terus kalau saya bilang batu, pegang itu mulut. Kalau saya bilang batik, pegang Oke. Sudah siap semuanya? Batik, batu, batik, botak, batik, batuk, batik, botak, batuk, batuk. Oke. Bagaimana cara kalian datang ke sekolah? Apakah naik motor? Iya Bu. Naik pesawat, Naik motor Bu. Ketika kalian berangkat dari rumah ke sekolah atau berpindah posisi dari tempat duduk ke tempat duduk yang lain, itu dinamakan bergerak. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu peserta didik mampu mengaplikasikan konsep gerak dalam kehidupan sehari-hari. Agar dapat menjelaskan gerak benda secara lengkap, kita memerlukan bantuan sumbu koordinat. Bisa dilihat ya. Untuk yang horizontal ini namanya sumbu X, dan untuk yang vertikal namanya sumbu Y. Besar total perpindahan yang kalian lakukan adalah pengurangan nilai dari posisi akhir terhadap posisi awal. Pada gambar terlihat jarak pada rumah ke sekolah yaitu 100 meter. Untuk mencari perubahan posisi bisa dilihat untuk yang ini X0 yaitu posisi awal, dan posisi awal kita sedang berada di rumah, kemudian pergi ke sekolah. Sekolah ini sebagai X1 atau posisi akhir, dan jaraknya 100 meter. Untuk mencari perubahan posisi bisa menggunakan posisi akhir dikurangi dengan posisi awal. Jaraknya kan 100 meter, dan pada posisi awal itu kita tidak bergerak cepat, jadi posisinya awalnya 0. Kemudian untuk mencarinya posisi akhirnya 100 meter dikurangi dengan 0. Ya, jadi perubahan posisinya 100 meter. Bisa dipahami? Bisa. Pernahkah kalian naik kereta api? Pernah.
Kemudian, apakah saat kita melihat orang berjalan itu merupakan gerak nyata atau gerak semu? Ya, gerak semu adalah benda yang sebenarnya diam, namun oleh pengamat teramati bahwa benda tersebut seolah-olah bergerak. Jadi orang yang di pinggir jalan ketika kita melewati itu sebenarnya dia itu berdiam, tapi saat kita melihatnya itu seakan-akan itulah yang dinamakan gerak semu. Jarak yang ditempuh suatu benda diukur dari seberapa jauh benda itu telah bergerak dari titik acuan sebagai posisi awal. Perpindahan adalah seberapa jauh suatu benda berpindah dihitung dari titik awal acuan tanpa memperhatikan bentuk lintasan, apakah berbelok atau lurus. Jika jarak tempuh dari mobil yang dibawa untuk menjemput dibandingkan parameter waktu, maka akan didapatkan sebuah informasi penting lainnya dalam konsep gerak, yaitu yang dikenal sebagai kelajuan. Untuk rumusnya kelajuan yaitu V sama dengan S per T. V itu kelajuan, satuannya M per S. S jarak tempuh, satuannya meter. Dan T itu waktu, satuannya sekon atau detik. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Iya. Baik, sekarang Ibu bagikan lembar kerja ya, untuk dikerjakan berkelompok. Ibu bagi menjadi 3 kelompok. Untuk yang kiri, sebelah kiri, kelompok pertama. Sebelah kanan. Silakan dikerjakan terlebih dahulu. Sudah selesai ya? Baik. Kesimpulan pelajaran hari ini merupakan perubahan posisi suatu benda terhadap suatu titik acuan tertentu. Saran-saran gerak ada jarak pindah. Untuk nomor 1, silahkan yang mau menjawab. Izin. Ya, silahkan. Jelaskan apa yang dimaksud dengan gerak dalam ilmu fisika. Gerak adalah perubahan posisi suatu benda terhadap suatu titik acuan tertentu. Ya, benar. Yang kedua, ini ya, silahkan. Saat ada kejadian di dalam bus yang paling kencang, Anda merasa diam terhadap tenaga Anda, tetapi Anda merasa dekat terhadap bahwa dia tidak. Mengapa Anda merasa diam terhadap teman sebangku? Karena teman-teman sebangku itu bergerak bersama saya, sehingga tidak seperti tidak berubah. Lalu mengapa saya merasa bergerak terhadap pohon? Karena posisi saya berubah terhadap pohon, sehingga pohon tersebut tampak
berjalan mengikuti setiap. Lalu berdasarkan kasus ini, apa peran titik acuan dalam menentukan suatu pemuda bergerak atau diam? Jawaban saya, titik acuan sangat penting karena gerak bersifat relatif, sehingga suatu pemuda dapat disebut bergerak atau diam karena bergantung pada titik acuan yang digunakan. Untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.